Ya. Oke, Bapak mulai ya, anak-anakku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alangkah baiknya untuk memulai bimbingan klasikal pada hari ini, ya kita harus berdoa ya. Siapa nih yang mau perwakilan memimpin doa? KM-nya aja ya, Suheni, ya dipersilakan untuk memimpin doa. untuk memulai pembelajaran ini. Alangkah baiknya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Suheni ya. Oke, gimana kabarnya anak-anakku kelas 11 OTKP? Alhamdulillah baik. Baik ya, Baik. sehat. Ya, yang kita harapkan pada sehat semua ya tuh, pada cantik-cantik tuh ya. Ya, syukurlah alhamdulillah ya kalau pada sehat. Walaupun di masa pandemi seperti ini kita harus jaga kesehatan ya dan berdoa supaya bumi pertiwi kita sehat kembali ya, seperti sedia kalanya ya. Tetap jaga kesehatan dan berdoa, jangan lupa ya. Menggunakan masker, cuci tangan ya. Jadi tetap semangat, optimis dan produktif di masa pandemi seperti ini, harus tetap kreatif ya. Kalau belajar itu harus kreatif dalam keadaan apapun ya. Jangan banyak mengeluh. Pada kegiatan bimbingan klasikal hari ini, Bapak akan memberikan pembelajaran yaitu mengenai cara belajar efektif dan efisien. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa belum? Nah, kalau belum tahu nanti kita bahas bersama-sama pada kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini Bapak mengharapkan di mana kalian bisa menelaah hakikat belajar ya. Dan kalian bisa membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan kalian bisa menerapkan strategi belajar efektif dan efisien. Oke. Ya, kita akan mulai ya. Kita ke materi. Oke. Ya. Kita topik pembahasan kita yaitu cara belajar efektif dan efisien nih di kalangan remaja nih, di kalangan kalian nih ya, pas untuk kelas 11 OTKP. Oke, kita lanjut ya. Ya, cara belajar efektif dan efisien di sini ada hakikat belajar ya. Nah, hakikat belajar. Yang kedua, hakikat belajar ini ada menurut para ahli nih ya. Ada dari Bari Jamara, ada James Whittaker dan Howard L. Kinsel. Dan yang keempat, Dalioso. Ya, oke. Di sini ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama itu ada faktor internal. Apa itu faktor internal? Dalam diri. Ya, dalam diri kita. Yang kedua ada faktor eksternal dari dalam luar atau dari lingkungan ya. Seperti itu. Ya, nih faktor eksternal apa aja nih? Nah, di sini ada fisik atau jasmania nih ya. Faktor internal diri kita maksudnya ya. Ada psikis atau kejiwaan kita nih ya. Mental kita ya. Nah, di sini ada kemauan, niat ya. Jadi semuanya di faktor internal, ada niat, kemauan nih untuk belajar ya. Nah, yang keempat ada kecerdasan IQ kita nih ya. Nah, yang kelima ada minat. Nah, minat kita nih ya. Kan nih kamu di sini semua jurusan OTKP ya. Otorasi perkantoran. Nah, gimana tuh minatnya? Dikembangkan lagi ya kan, ini kan kalau SMK itu udah kejuruan gitu, udah ditetapkan kejuruannya. Jadi tinggal dikembangkan tuh. Yang terakhir, yang keenam ya adalah motivasi. Nih, faktor internal ini yang bisa
mewujudkan cara belajar efektif dan efisien. Harus ada semua nih, ya. Karena saling berkaitan, ada fisik kita, ya tentunya harus sehat semua lah. Fisik jasmani kita harus sehat, psikis kita, kejiwaan kita juga, mental kita harus sehat juga. Nah, ada kemauan atau niat dalam hati. Nah, dan dorongan dari kecerdasan IQ kita, ada minat dan motivasi, ya. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Jadi pahami ya. Ya nanti bisa ditanyakan kalau masih bingung. Nah, di sini faktor eksternal, sarana dan prasarana yang kalian miliki, ya, fasilitas yang kalian miliki, mungkin dalam proses belajar ya mempunyai HP Android ya minimum ya, maksimumnya mungkin punya laptop atau jaringan internet, wifi di rumah ya. Nah, untuk kedua adalah lingkungan sekitar dari pergaulan, ya, tetangga atau dari teman sebaya. Nah, ini faktor eksternalnya sangat mempengaruhi ya. Makanya bergaul dan memiliki teman itu ya harus hati-hati ya, jangan sembarangan. 3 hal pendukung cara belajar efektif. Yang pertama, coba dibaca Russell Ika Setianingrum. Belajar mandiri, Pak. Ya, ya belajar mandiri itu nanti setelah pembelajaran ini kan nanti di rumah bisa belajar mandiri, entah malam atau nanti besok pagi atau besok siang, yaitu belajar mandiri ya. Kalau belajar ini kan kita namanya belajar kelompok nih ya. Nah, bimbingan klasikal seperti ini kan. Yang kedua, coba Lisda dibaca. Media belajar. Ya, media belajar ya bisa dari YouTube, bisa dari WhatsApp, bisa ya. Dari internet, Mbak Google ya. Nah, bisa. Yang ketiga, coba Suheni, mana Suheni? Iya, Pak. Ya. Strategi atau cara belajar. Nah, kita harus mempunyai strategi atau cara belajar kita. Pasti berbeda-beda kan cara belajarnya. Ada yang sambil dengerin musik, ada yang sunyi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini 3 hal pendukung cara belajar yang efektif ya. Kalau kalian udah bisa belajar efektif, ya akan tercapai efisien. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Siapa? Ya. Oke, di sini ada strategi atau cara belajar efektif dan efisien. Ya, apa aja itu? Nah, di sini ada cara belajar efektif dan efisien untuk pelajaran yang berbasis teoritis. Teoritis itu ya materi ya, dari para ahli yang tadi Bapak jabarkan ya. Terus yang kedua, cara belajar efektif dan efisien untuk pelajaran yang berbasis matematik nih, kayak seperti hitungan ya. Nanti mungkin ada nanti di OTKP ya. Hitungan seperti itu, teoritis juga ada pastinya. Yang terakhir, cara belajar efektif untuk pelajaran yang dipraktikumkan ya. Ada prakteknya pasti, apalagi SMK. Nanti kalian di kelas 11 akan adanya PKL ya. Itu praktikum yang sangat penting. Nah, seperti itu. Nanti Bapak harap nih tayangan video ini disimak baik-baik ya, nanti kita akan berdiskusi. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Oke. Bapak akan putar videonya. Katanya tujuan kita sekolah itu buat cari ilmu, tapi kayaknya kita mungkin sekolah biar dapat nilai ujian sempurna aja. Alasannya biar disayang orang tua lah, masuk sekolah favorit lah, biar ujung-ujungnya kita dapat jodoh bagus atau kerjaan yang bikin cepet kaya lah. Tapi seperti biasa, kita pasti suka mikir gimana caranya dapat untung sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Dari situ tercetuslah ide brilian yang bernama sistem kebut semalam. Tapi benarkah SKS semujarab seperti kata orang-orang? Pada dasarnya, SKS merupakan sebuah metode yang mirip-mirip teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana porsi kerjaan untuk jangka waktu tertentu diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi bedanya SKS cuma diselenggarakan semalam saja, persis seperti Bandung Bondowoso waktu bikin Candi Prambanan.
Biasanya orang yang paling ahli melakukan SKS adalah mereka yang tergolong sebagai penunda. Untuk tahu apakah kamu seorang penunda, coba perhatikan dua grafik ini. Kalau kamu lebih akrab dengan grafik yang ini, maka selamat, kamu termasuk kategori penunda. Berhubung para penunda biasanya juga pakar ngeles, mereka sering beralasan bahwa SKS bikin kita punya kemampuan super. Logika ilmiahnya, situasi kepepet akan memicu rilis hormon adrenalin yang bisa melipat gandakan kemampuan kita melebihi hari-hari biasa. Di satu sisi, cara mikir ini nggak salah sih, karena banjir adrenalin memang bisa bikin otak terasa segar buat mikir cepat. Tapi di sisi lain, efek ini nggak bakal berlangsung lama dan biasanya menyisakan stres dan capek yang luar biasa. Memang tiada yang abadi di dunia ini. Selain itu, SKS punya efek samping yang tak terelakkan, yaitu begadang. Buat yang paginya mau ujian, begadang seakan nambah waktu belajar. Nyatanya, begadang itu cuma mengandalkan memori jangka pendek yang sifatnya itu sementara. Belum lagi begadang sebetulnya bikin otak capek sehingga paginya kita malah jadi nggak konsen, moody, dan pastinya ngantuk setengah mati. Lebih ngeri lagi, hobi begadang ternyata meningkatkan risiko buruk buat tubuh kita. Jadi memang sebaiknya jangan begadang kalau tiada artinya. Tapi kalau dampak jeleknya banyak banget, kenapa masih banyak orang yang suka menunda-nunda? Di dunia psikologi, sifat menunda sangatlah akrab dengan istilah temporal discount. Artinya, makin jauh jaraknya dari deadline, suatu tugas bakal kita anggap makin kurang penting. Akibatnya, skripsian misalnya terasa belum penting kalau belum mepet-mepet banget deadline. Sifat menunda juga ada hubungannya dengan impulsivitas dalam DNA kita, karena dulu di alam liar, kehidupan kita itu masih serba sederhana. Kalau lapar, ya kita tinggal berburu. Urusan hari itu ya dipikirkan saat itu juga. Tapi makin kompleks kehidupan manusia, makin banyak kebutuhan yang mau nggak mau harus kita rencanakan jauh-jauh hari. Cuma praktiknya, impulsivitas prasejarah kita ini memang masih suka kumat-kumatan. Pokoknya selalu saja ada alasan kalau sesuatu belum mengancam nyawa atau gengsi kita. Dan itu dia masalahnya. Selama ini sekolah terbiasa menilai kepintaran siswa nyaris dari nilai pelajaran doang. Gampangnya dilihat adalah hasil jangka pendek, bukan jangka panjangnya. Akhirnya wajar saja kalau kita juga jadi gampang menyerah pada kesenangan sesaat tanpa memikirkan apa akibatnya di kemudian hari. Apalagi dengan banyaknya distraksi online yang rewardnya serba instan seperti sekarang. Padahal pepatah juga tahu, kalau mau maju kita memang mesti bersusah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, oke, tadi paparan video yang telah Bapak tayangkan, coba ada hal apa aja yang dipetik dari video tersebut. Coba Bapak minta responnya. Tadi pada lihat semua kan? Oke, untuk Nabila apa? Yang tadi salah satu aja nggak apa-apa sebutin dalam video tadi, tayangan tadi. Ya, Nabila Nur Ajalia. Tidak boleh tidur malam-malam, Pak, karena mengakibatkan hal yang lebih baik. Iya, betul sekali. Tadi siapa tadi? Kurnia ya? Kurnia Hani, Pak. Iya, betul sekali ya. Tidak boleh begadang ya karena SKS, sistem kebut semalam. Nah, makanya Tidak. iya. Kenapa lagi? Nggak apa-apa, yuk ungkapin aja. Ya, itu bagus sekali ya untuk tadi Kurnia. Ada yang lain coba? Mengenai tayangan video yang Bapak tayangkan tadi ya. Jadi pada dasar dan intinya SKS atau sistem kebut semalam itu belajar dengan satu hari ya. Kalau mau ujian atau apa itu yang sangat tidak efektif ya. Jadi jangan ditiru atau jangan dicontoh ya. Karena itu tidak akan ya bisa jadi efektif apalagi efisien ya. Karena akan menimbulkan begadang, lemes. Jadi otak juga akan terkuras ya kan. Dengan sehari penuh belajar ya, sangat tidak efektif ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya belajar itu ya sesuai pada tempat ya, kebutuhan tempatnya, situasinya ya. Harus memanage waktu, harus punya jadwal pelajaran di rumah ya. Jadi nggak bisa satu hari begadang itu kan dituntaskan, tidak bisa ya. Karena kan
Yang namanya belajar itu berproses nih, seperti yang kalian lakukan ini berproses belajar ya. Ya, dapat materi atau ilmu Iya, Pak. baru dari Bapak. Ya udah, nanti kita tadi kan diawali dengan berdoa, diakhiri pun harus dengan berdoa. Ya. Kan tadi Suhaini yang mimpin, coba sekarang Rasel, Ika untuk memimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pelajaran yang tadi, semoga bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai.